Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur dengan NIM 25204037 dari kelas TIA 20. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester genap etika profesi. Nah, yang pertama, jelaskan perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri dan sebutkan masing-masing contohnya. Nah, untuk hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau perbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk contohnya, hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis, komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Untuk contohnya bisa meliputi paten, merek dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, varietas tamanan, dan sebagainya. Untuk soal nomor 2, apakah semua pekerjaan dianggap profesi? Dan berikan contoh-contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI. Untuk apakah semua pekerjaan bisa dianggap profesi? Saya jawab tidak, karena tidak sebarang pekerjaan bisa disebut sebagai profesi. Karena setiap profesi menuntut persyaratan khusus, antara lain lulusan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan tertentu sesuai dengan spesialisnya. Lagi pula, profesi itu dalam operasionalnya yang dominan adalah komponen intelektual, sedangkan pekerjaan yang dominan adalah keterampilan fisik. Nah, untuk contoh profesi yang bekerja di bidang TI, yang pertama ada software developer, web developer, mobile apps developer, game developer, dan sebagainya. Nah, untuk soal nomor 3, mengapa sertifikasi profesi itu penting? Nah, saya jawab penting, karena adanya sertifikasi profesi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian seseorang yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran atau pelatihan maupun pengalaman kerja di tempat pelatihannya. Biasanya, sertifikasi ini diberikan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang memang memahami secara pasti mengenai suatu keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu. Bahkan, sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa kamu telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Dan soal nomor 4, mengapa saat ini kejahatan komputer merajalela? Berikan satu contoh kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi. Nah, di sini saya akan menjawabnya karena aturan mengenai cybercrime saat ini masih menginduk pada UU ITE. Nah, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP, dan sementara itu kemajuan teknologi di dunia saat ini sangat tergolong cepat dan pesat. Karena itu tidak terdapatnya keseimbangan dan sangat mempermudah pelaku cybercrime atau pelaku kejahatan komputer untuk melakukan aksinya. Untuk contoh kasus kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi dan kemarin ada seseorang yang membuat situs palsu untuk menipu. Pria tersebut berasal dari Jatim, dapat meraup keuntungan ratusan juta rupiah, dan sekarang pria tersebut telah dijujuk oleh Polda Bali. Nah, kejahatan tersebut merupakan kejahatan cybercrime di bidang phishing, karena korban diharuskan memasukkan data dan informasinya. Selanjutnya, pelaku akan menyalahgunakan data tersebut dengan semena-mena dan bahkan pelaku bisa mencuri isi dari data tersebut. Nah, sekian penjelasan dan dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.